Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uzhar Channel. Saat ini saya berada di rumah Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Nurhayati Hakim, Guru Besar Universitas Andalas. Beliau tinggal di komplek perumahan dosen di Ulu Gadut. Kali ini Uzhar Channel ingin memperkenalkan beliau pada saudara semua, sekaligus kita wawancara dengan beliau, bincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana kehidupan beliau waktu kecil dan menjadi guru besar di Universitas Andalas, dan bahkan saya dengar adalah doktor termuda di bidang ilmu tanah di Indonesia ketika beliau mengambil doktor. Oke saudaraku, mari kita bincang-bincang bersama Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Nurhayati Hakim. Ini beliau, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zul. Ya. Maaf waktu mengganggu Bu. Senang sekali. Bu ya. Terus ini Bu, ada dari kawan-kawan meminta ini untuk tokoh-tokoh di Sumatera Barat supaya diwawancarai Ya, agar menjadi tokoh inspiratif untuk anak muda dan untuk mahasiswa. Jadi kali ini saya ingin bincang-bincang sama Ibu tentang kehidupan Ibu waktu kecil di kampung, di Baduy, di Nagari Semawang, Kecamatan Rembatan, Kabupaten Nanatar, dan sampai Ibu menjadi guru besar di Universitas Andalas. Bahkan saya pernah dengar Bu, bahwa Ibu adalah doktor termuda ketika mengambil ilmu tanah. Ya Bu, bagaimana ceritanya waktu kecil Bu? Kita persilakan cerita bebas Ibu. waduh. Kalau mau minta cerita dari kecil sampai jadi guru besar 7 hari 7 malam nggak siap tuh ceritanya, Pak Zul. Ya. Mungkin yang ringkas saja barangkali ringkas, ya. Untuk 10 menit lah Bu ya. 10 menit gitu ya. Jadi yang Ibu ingat itu waktu kecil itu rumah kami dibakar oleh Belanda. Jadi kami tidak punya rumah waktu itu. Tinggal di pondok setelah dibakar Belanda karena paman Ibu itu menjadi camat waktu itu. Nah, kemudian waktu kecil itu numpang di rumah orang kampung. Kemudian membuat pondok. Tinggal di pondok. Kemudian masuk sekolah SR. Nah, sehari masuk sekolah SR itu, Pak Zul, ada ibu guru. Lalu ibu ini ingin sekali menjadi guru. Pulang dari sekolah, satu hari sekolah itu bilang sama ibu di rumah, Bu, saya mau jadi guru nantinya supaya orang kampung kita tidak bodoh. Jadi mau jadi guru di kampung ini. Kata ibu saya itu, betul itu. Kalau kamu mau jadi guru, kamu harus rajin sekolah. Insya Allah kamu bisa jadi guru nanti. Nah, begitu kata emak waktu itu. Jadi alhamdulillah waktu itu sekolahlah di SL. Nah, singkat cerita waktu SR itu pekerjaannya ya bantu emak ke sawah, ke ladang, gembala, kemudian membuat kerupuk ubi, kemudian membuat batih dari sepulut. Itulah pekerjaan. Terus samping itu juga jual tebu ke sekolah sambil ini. Marah-marah penjaga sekolah karena bikin sampah. Tapi itulah cara mencari uang waktu itu. Singkat cerita tamatlah sekolah di SR ini. Sambil berjualan batih, berjualan kerupuk, berjualan tebu, membantu orang tua, gembala seperti itu. Gembala itu kan ke hutan ceritanya tuh. Tapi waktu itu kita berani semua, nggak ada pernah takut. Masuk hutan keluar hutan, mandi di pinggir umbiling, tidak ada masalah. Akhirnya tamatlah sekolah rakyat. Nah, teman-teman Ibu, ada yang cuma tamat sampai kelas 3 SR, kemudian ada yang kelas 5 SR. Kata emak-emak di kampung itu, alah ndak usahlah kalian padusi kok sekolah loh, ndak akan jadi guru doh. Dalam hati ibu ini, aku mau jadi guru, harus jadi guru. Nah itu
Jadi waktu sekolah masuk ke Batu Sangkar, ada orang kampung orang kampung kita jadi guru SMP satu orang, jadi guru SGB satu orang. Nah, ayah ibu bilang, Pak, tolong masukkan anak saya ini ke SGB, dia mau jadi guru. Yalah, tinggalkan di sini tanda lulusnya, nilainya. Nanti seminggu lagi datang kemari. Nah, seminggu lagi datang ke situ, ke rumah Pak Ripin namanya. Kata Pak Ripin, dia nggak diterima di SGB, dia diterima hanya di SMP karena dia terlalu pendek. Tapi ibu yakin dia nggak masukkan ibu ke SGB, dia mau ibu masuk SMP. Pak Ripin ini dia guru SMP karena memang kecil, nggak mungkin jadi guru kan. Nah, itulah ceritanya. Jadi guru lah, jadi sekolah di SMP lah ceritanya. Setelah naik kelas 2 di SMP ini, negeri kita bergolak. Akhirnya sekolah berhenti, nggak jadi sekolah lagi, pulang kampung kembali jualan batik, jualan kerupuk, gembala kerbau kembali di situ. Itu persisnya tahun berapa, Bu? Tahun 58. Kemudian tahun 59 paman pergi ke Pekanbaru sama Mai, sama istrinya. Ibu mau ikut, tapi kata mak, kamu janganlah ikut paman kamu. Kenapa? Kamu karya kepala. Beko cakap jam itu. Enggak, pokoknya sekolah pokoknya. Tapi akhirnya pergilah ke Pekanbaru. Pergi ke Pekanbaru dari Ombilin itu ternyata 15 hari baru sampai di Pekanbaru. Seminggu itu ngurus kartu penduduk segala macam paman ini di Padang Panjang. Kita ini orang pemberontak lah namanya. Jadi bukan mudah untuk pergi ke Pekanbaru. Tapi yang jelas pergi ke Pekanbaru 15 hari dari Ombilin. Itu dia. Masuk di Pekanbaru, diantar oleh paman itu ke SMP 2, diceritakan ke dia, ini ponakan saya, dia berhenti di kelas 2, lalu tidak ada surat sepotong pun, bisakah bapak menerima? Kata bapak tuh bisa, oke diterima kalau dia betul kelas 2 SMP. Masuklah di SMP 2, alhamdulillah kan ngulang ceritanya nih, agak pintar dikit gitu ya, karena udah ngulang SMP kelas 2-nya nih. Naiklah ke SMP kelas 3B. Jadi langsung dapat 3B. Waktu itu sudah dibagi A, B di SMP itu. Masuk kelas 3B. Alhamdulillah. Punya cita-cita mau jadi bidan. Lalu masuk tes bidan. Untung lagi nggak diterima di situ. Karena pendek lagi 1,48, ukurannya 1,5. Ya masuk SMA jadinya. Masuk SMA. Udah. Ketika masuk di SMA, pikiran ini udah mulai berkembang juga. Saya mau jadi dokter. Ini SMA mana, Bu? SMA 1 Pekanbaru. Oh, SMA 1 Pekanbaru. SMA satu-satunya di Pekanbaru waktu itu. Masuklah di SMA 1 Pekanbaru ini. Masuk di situ, punya cita-cita mau jadi dokter lagi. Tapi kalau tidak jadi dokter, jadi insinyur. Itu cita-citanya. Teman saya bilang ada namanya Asmarni, ada namanya Mulizar. Nggak mungkin lah kita masuk ke sekolah dokter, mau sekolah insinyur. Lebih baik kita sekolah jadi guru. Kan kamu mau jadi guru katanya. Ya berubah pikiran ini, mau jadi dokter atau jadi insinyur kata saya gitu kan. Oke, kalau begitu. Jadi waktu sudah ini di Pekanbaru itu, wah itu perjuangannya luar biasa. Karena tinggal sama paman, anak paman ada 4 yang digembalakan, digembalakan. Jadi pekerjaan di rumah itu mencuci, malam-malam itu jam 7 mulai mencuci, jam 9 malam baru selesai. Besok pagi dijemur, telat sampai di sekolah kena marah. Bukan baju kita aja. Bukan, baju serumah-rumahnya. Baju orang serumah dicucikan setiap malam, kita mencuci, pagi-pagi dijemur. Itu ceritanya pekerjaannya. Jadi pekerjaannya di rumah, bantu masak, bantu nyuci, bantu setrika, nyapu rumah, itu pekerjaan rumah semuanya. Tapi sering juga minggat. Sering minggat nanti kena marah minggat gitu. Nah kalau minggat nanti dijemput lagi oleh paman ini, dia bilang amai kamu tuh ndak sekolah, makanya dia seperti itu. Nah kamu sekolah, nggak boleh minggat seperti itu, kamu kan mau sekolah kata paman. Oh iya ya, balik lagi, minggat lagi, balik lagi, seperti itu ceritanya. Nah jadi alhamdulillah dengan pekerjaan seperti itu. Oh ada juga jualan keripik balado. Jadi hari Minggu itu bikin keripik balado, selesainya jam 9 malam. Setiap malam bungkus kerupuk ladonya, besok dijual pagi-pagi ke tukang ketupat. Nah itu ceritanya, tiap malam bungkus ini, setelah nyuci bungkus kerupuk lado, setelah bungkus kerupuk lado baru belajar. Jadi baru belajarnya jam 10, nanti baru selesai mungkin jam 12. Seperti itulah pekerjaannya hari-hari di Pekanbaru.
Tapi waktu mau ujian kelas 3 SMA, ada tempat guru numpang belajar. Nah, numpanglah di rumah kawan ini. Kawan ini namanya Lukman Didong, rumahnya besar, tadi kabarnya hotel, tapi ada ibu guru yang tinggal di situ. Nah, dapatlah belajar sama dia. Lukman Dindong orang yang Orang Padang Panjang dia, Lukman Didong ini. Nah, setelah lulus dari SMA, masuklah ke Padang. Nah, selama di Padang ini, itu baru seumur-umurnya baru ke Padang kali itu. Seketika mau kuliah, itulah ke Padang. Baru kali itu jauhnya Padang dari Batu Sangkar Jadi gitu tahun ya. berapa kira-kira? Masuknya ke pergi ke Pekanbaru 59, taman SMP 61. 61 masuk SMA, 64 tamat di Pekanbaru, 64 masuk Padang. Universitas Andalas Bu ya. Universitas Andalas. Jadi masuk ke Fakultas Kedokteran dulu, tes di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah nggak lulus. Nggak lulus. Masuklah ke Fakultas Pertanian, alhamdulillah lulus. Dijanjikan tahun depan kamu tes lagi di kedokteran, kata salah seorang dosen kedokteran itu. Tapi waktu kelas 1 di pertanian itu kayaknya sudah jatuh cinta sama pertanian. Semua menarik, pelajaran ilmu tanah menarik, pelajaran anatomi menarik semuanya. Tidak mau pindah lagi, sudah enak. Enaknya begitu naik kelas 2 langsung diangkat menjadi asisten oleh dosen. Wah, ini udah jadi guru nih kalau Tingkat begini. 2, Bu, ya? Tingkat 2. Jadi begitu naik, jadi pelajaran tingkat 1 tadi ada yang menarik. Kata Pak dosen itu, Nur Hayati, nanti ikut saya ya ke kantor saya. Nah, udah dikduk nih, ini ada apa nih, salah apa nih, dibawa si dosen ini ke sana. Sampai sana duduk lah seperti ini, takut kan enggak apa. Pak, saya salah apa Pak, dibawa kemari gitu ya. Nggak ada kamu salah, siapa bilang kamu salah? Ya kenapa saya dibawa kemari Pak? Begini ceritanya, saya mau angkat kamu jadi asisten mineralogi, mau nggak kamu? Kok jadi asisten Pak? Kan baru naik kelas 2. Kan yang sekolah kemarin, yang belajar kemarin kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nilai yang paling bagus tuh nilai kamu. Oh, ketika itu istilahnya kelas Bu ya? Kelas ya, naik kelas, pakai naik kelas. Ya, kita pakai naik kelas. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ada mata ajaran yang bersama. Masuk sama-sama karena dosennya dosen terbang ceritanya. Kamu dapatnya bagus, paling bagus kamu pokoknya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pak, boleh tahu nggak berapa tuh nilai yang bagus? Kamu dapat 7. Masya Allah Pak, dapat 7 kok paling bagus. Emangnya orang dapat berapa? Orang dapat 0 katanya. Masya Allah Pak. Ya mau Pak kalau gitu. Tapi Bapak bimbing saya, tunjuki saya, kasih saya bahan. Oke, ini bukunya. Bukunya setebal ini, merah warnanya. Dilihat bahasanya. Pak, ini bahasa Inggris. Iya, kalau sudah jadi mahasiswa harus bisa bahasa Inggris katanya. Masya Allah. Ya udah Pak. Itulah. Jadi waktu mulai berdiri di depan kelas menjadi asisten GR lawak ketik kan. Jadi ini udah bisa menjadi dosen. Aduh, ini benar aku jadi guru ini rupanya. Jadi guru ternyata ini. Ya alhamdulillah itu sampai selesai, sampai jadi dosen mineralogi itu ceritanya. Ya udah jadi dosen lah waktu itu. Jadi begitu selesai tahun 71 itu 6,5 tahun baru selesai kuliah itu waktu itu. Sama juga Bu ya? Itu yang termasuk yang cepat itu, yang 6,5 tahun itu. Karena umumnya tamat 7 tahun sampai 14 tahun boleh waktu itu. Jadi alhamdulillah. Dan ketika itu kita dengar kedokteran itu sampai 13 tahun. Iya, ya 14 tahun. 14 tahun. Enggak ada masalah waktu itu ya. Begitulah waktu itu. Jadi 6,5 itu udah paling cepat. Udah cepat waktu itu. Udah termasuk cepat lah waktu itu ibu masuk di situ itu. Alhamdulillah. Kemudian udah jadi dosen tahun 73 sudah diperkenalkan upgrading ke IPB. Udah lihat lah, udah melek keluar ini. Oh gini yang IPB itu ternyata seperti ini IPB. Sudah menikah ceritanya. Sebentar Bu, ketika tamat langsung diterima di... Sudah jadi pegawai negeri sebelum tamat. Oh sebelum tamat? Ya udah jadi pegawai negeri. Jadi tahun 69 bulan Februari. Jadi ijazah sarjana mudanya. Ijazah pakai sarjana muda. Ada ijazah tingkat 1, ada ijazah tingkat 2, ada ijazah tingkat 3. Ijazah tingkat 3 ini namanya sarjana muda, itu sudah bisa menjadi pegawai negeri. Jadi udah diangkat 2B waktu itu jadi pegawai negeri bulan Februari tahun 1969. Nah 71 langsung menyesuaikan ke 3A. Jadi dosen lah awak yang orang Baduy tadi itu tuh. Jadi alhamdulillah waktu itu. Jadi yang jadi mahasiswa orang Baduy itu berdua waktu itu, satunya Bakar Hatta. Yang jadi dosen di ISI ya di Padang Panjang. Berdua itulah kami yang sekolah yang sampai mahasiswa waktu itu.
Dan yang menjadi guru SD ada satu orang kampung tuh namanya Baharudin. Itulah orang kampung kita tuh yang menjadi guru pertama gitu di Jorong Baduy itu. Tapi kalau di Jorong yang lain sudah banyak juga. Kemudian begitu sudah jadi dosen, 73 pergi upgrading, kemudian ada penelitian, sibuk dengan jadi dosen dan segala macam, menikah, punya anak dan seterusnya. Tahun 79 pergi sekolah S2 ke IPB lagi. Ke IPB lagi sekolah S2. Itu baru datang itu bilang ke dosen, "Pak, saya sudah datang Pak, mau konsultasi mengenai penelitian." "Kamu udah buat proposal?" kata pembimbing itu. "Udah Pak, udah Pak. Apa yang kamu mau teliti?" "Itu Pak, ada masalah di Sitiung, tanahnya masam, tidak mau tumbuh ini, tidak mau tumbuh jagung, padi, kacang tidak mau tumbuh di sana. Katanya tanahnya masam itu Pak. Saya mau mencarikan solusi dari masalah itu." "Benar nih?" katanya. "Iya benar Pak." Itu oke. "Pak, kalau boleh sebelum orang mulai kuliah, saya boleh nggak Pak main-main tanah?" "Mau kamu?" kata. "Mau." "Udah besok kamu pergi dengan teman, pergi ambil tanah di sana, kamu boleh main tanah sebelum kamu mulai kuliah," kata dosen pembimbing. Orang baru dapat pembimbing setelah 1 tahun. Ini dapat pembimbing sebelum mulai sekolah ceritanya. Jadi dilamar pembimbing ini sudah dikenal orangnya. Saya mau membimbing Bapak menjadi pembimbing saya. Udah waktu itu udah di tingkat di semester 1 sudah selesai penelitiannya 1. Oleh pembimbing ini disuruh seminar. Yang selesai 1 semester ini hasilnya sudah ada, lalu diseminarkan. Waktu itu pembimbingnya ada 5. Saya nggak tahu kenapa dikasih 5 pembimbing. Orang hanya 2, kok saya jadi 5. Tapi mau bertanya gimana lah. Jadi diuji oleh yang 5 ini. Setelah selesai presentasi, setelah ditanya jawab, suruhnya keluar. Habis itu nggak lama, kira setengah jam disuruh masuk lagi. Dibilangnya begini, "Nurhayati, kami bersepakat untuk meminta kamu tidak usah mengambil S2. Mau kamu langsung ke S3. Tapana lawa kan?" "Kok gitu Pak?" "Iya, kami ini sepakat tadinya." "Pak, saya belum siap Pak. Nggak siap saya untuk masuk ke S3 langsung. Kalau boleh beri saya waktu 1 semester lagi. Tapi izinkan saya meneliti tahap kedua. Dirundingkan oleh mereka. Oke, kalau memang itu maunya dia, oke kita kasih dia 1 semester lagi. Kalau 1 semester lagi ini bisa, oke kita lanjutkan. Udah meneliti lagi 1 semester lagi seperti itu, seminar lagi seperti tadi, sudah 2 semester, nilainya alhamdulillah itu 4 semua kan, nilai 4, jadi IPK-nya 4 waktu itu. Alhamdulillah. Jadi udah begitu, setelah seminar lagi, ujian lagi, ditanyakan lagi, "Gimana? Kamu bersedia lanjut ke S3 atau mau selesaikan S2? Awak pantang loh kalau ditantang kan. "Pak, insya Allah saya terima tawaran ini, saya mau lanjut ke S3 tanpa S2. "Oke, kalau begitu. Oke, Anda boleh kuliah, Anda boleh meneliti, sambil jalan dua-dua boleh." Akhirnya ya meneliti, kuliah, dan akhirnya selesai dalam waktu 3 tahun. Jadi alhamdulillah 3 tahun kita ujian. Jadi waktu itu ya agak gempar juga gitu ya. Wah, ini orang Unan luar biasa. Jadi terangkat juga lah nama Unan gitu ya. Kata orang dokter termuda di bidang tanah. Jadi waktu itu memang belum ada wanita yang jadi dokter di bidang ilmu tanah. Jadi wanita, maksudnya wanita. Jadi wanita pertama yang menjadi dokter di bidang ilmu tanah. Jadi termuda lah karena yang pertama, karena duluan lahir sebenarnya kan, duluan lahir, jadi dia yang duluan gitu. Agak heboh jadi agak heboh waktu itu. Jadi IPK-nya 3,93. Jadi ada 1B, ada dapat B1 waktu itu. Itu dapat B itu karena bolak-balik antara Bogor dan Sitiung. Nanti ujian bolak-balik ujian, dikena satu statistikanya yang kena nama pelajarannya itu regresi terapan waktu itu. Masih ingat itu seminggu nggak datang-datang ke kampus karena dapat B. Jadi malunya luar biasa rasanya dapat B. Jadi dicari oleh pembimbing, "Tolong jemputlah Nurhayati itu, ada apa dia, kenapa dia tidak muncul-muncul?" Waktu muncul, "Kenapa kamu?" "Pak, saya mengecewakan Bapak, saya dapat B." "Untung kamu dapat B," katanya. "Kenapa?" "Tahu rasa kamu kan gimana enaknya dapat A itu. Kemarin kamu kira mudah dapat A itu, katanya gitu kan. Jadi alhamdulillah lulus lah, jadi dokter lah di ilmu tanah.
pulang ke Padang, tawaran pekerjaan luar biasa, ya luar biasa. Pokoknya dibutuhkanlah keluar masuk ke ke daerah transmigrasi itu, tidak hanya di Sitiung sampai ke Rimau Bujang, sampai ke Jambi, Kuang Kuning, Kumbang Hijau, sampai ke Singkut, begitulah. Jadi luar biasa pekerjaannya. Sampai gitu. ke desa-desa terpencil. Sampai desa-desa terpencil seperti itu. Itulah ceritanya. Jadi keinginannya bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa. Itu. Nah, sambil itu berpikir untuk kampung mau apa lagi. Nah, waktu itu kebetulan kan kita sama-sama yang sekolah di Padang, yuk kita sama-sama gimana mendirikan SMP swasta, yuk sama-sama gimana kita mendirikan SMA. Alhamdulillah SMA-nya selesai, dapat negeri, kemudian kita buat pesantren, pondok pesantren. Alhamdulillah jadilah SMP negeri, jadilah SMA negeri, jadi pondok pesantren terpadu. Nah, mudah-mudahan ke depan nih masih ada umur, kita mau buat kampus baru di tengah Padang Sumawang untuk pesantren kita ini. Kalau bisa nanti pesantrennya menjadi yang terbaik untuk Sumatera Barat. Mudah-mudahan masih ada umur, ya mudah-mudahan kita bersama bisa melaksanakannya. Nah, itulah ringkas cerita. Lalu ya akhirnya pada tahun 10 November itu dikukuhkan menjadi guru besar. Tahun 90 90. Jadi guru besar ya. Tamat tahun berapa, Bu? Tahun 82. Berarti jadi 79 pergi kuliahnya, tahun 82 tamat dokter ya. Dikukuhkan tahun 90, 8 tahun kemudian. 8 tahun. 8 tahun kemudian. Jadi 10 November tahun 1990 itu dikukuhkan menjadi guru besar. Jadi masih bisa dihadiri oleh ibunda tercinta waktu itu. Jadi memang ya sangat membahagiakan lah begitu. Jadi anak petani miskin yang buta huruf gitu bisa menjadi guru besar, itu rasanya nikmat Tuhan yang luar biasa. Bisa mengabdi ke kampung. Bisa mengabdi ke kampung, bisa mengabdi ke bangsa dan negara. Jadi sebentar-sebentar diundang oleh Departemen Pertanian, keliling-keliling memberi ceramah. Jadi enak sekali lah rasanya hidup ini. Jadi bahagia sekali. desa sudah ya. Ke Indonesia sudah. Ke luar negeri negaranya mana? Oh, alhamdulillah, ya benar itu. Jadi baru taman itu di Bogor itu ada seorang menelpon, ini siapa katanya, ini pegawainya, ini mahasiswanya Pak Guswono. Oh, saya mau bicara dengan Guswono katanya. Saya mahasiswanya Pak, boleh titip pesan, Pak Guswono lagi keluar kota. Ini siapa? Mahasiswanya, namanya siapa? Nur Hayati Hakim. Oh, itu Nur Hayati Hakim yang orang Padang itu? Iya Pak. Yang lulus cum laude itu? Iya Pak. Bapak ini orang Padang, kamu diundang ya hari Senin datang seminar ke Batan. Apa itu Pak Batan? Badan Tenaga Atom Nasional. Saya nggak tahu Pak, nggak ngerti. Makanya kamu diundang datang supaya kamu ngerti katanya. Itu ceritanya berkenalan lah dengan Badan Tenaga Atom Nasional. Nah, itu 82 kenalannya. Terus berlanjut berkenalan dengan Batan ini, belajar sedikit-sedikit mengenai teknik nuklir. Kemudian 87 dikirim oleh Bapak itu ke Wina, Austria. Itulah pertama kali. Ke luar negeri. Langsung ke Eropa. Jadi belajarlah di Wina itu fotonya bersama waktu belajar di Wina itu dengan 20 negara. Belajar di situ selama 2 bulan teknik nuklir untuk bidang pertanian. Alhamdulillah. Nah, setelah dari situ ternyata banyak yang ngundang jadinya gitu. Jadi sempatlah jadinya pergi ke Belanda, pergi ke Perancis, pergi ke Itali, pergi ke ke Jerman ya, pergi ke Jerman, lalu pergi ke Spanyol, lalu ke Eropa sudah. Kemudian dikirim juga, kemudian ya ke Amerika sudah. Jadi itu lengkapnya. Dari Padang pergi ke Malaysia, dari Malaysia pergi ke Thailand, dari Thailand pergi ke USA. Alhamdulillah. Kemudian pergi ke Sri Lanka. Kemudian pergi ke Australia. Ke Jepang udah. Ke Australia. Kemudian ke Jepang. Nah, waktu ke Jepang itu pergi seminar-seminar tanah masam tadi. Jadi galih kok tanah masam, tanah yang brengsek itu gitu. Kemudian sudah disuburkan, diperbaiki, bisa disuburkan gitu. Jadi alhamdulillah pemecahan masalahnya. Nah, jadi tahun 93 pergi ke Australia itu. Nah, ke Jepang itu 2004. Kemudian pergi ke Cina 2005. Kemudian 2009 kembali lagi ke Cina. Masih tanah masam juga, dagangannya ke situ. Kemudian terakhir itu adalah ke India, ke
ke Bangalore India juga mengenai tanah masam juga. Lengkap. Jadi alhamdulillah gitu dari Baduy itu gitu ya berkat sebuah desa kecil, desa terpencil, Terpencil. Terudik di Simawang Di gitu. Simawang, Terudik, di Terudik Kecamatan di Terudik. Kecamatan Terudik gitu. Dan pergi ke kota-kota besar di dunia. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah selama di ini itu Pak Gubernur yang namanya Pak Hasan Basri Durin itu udah beberapa kali datang ke Simawang itu. Iya. Sampai ke Baduy itu sudah beliau. Beruntunglah orang Baduy katanya yang punya anak seperti Ibu Nur Hayati Hakim ini katanya yang tak pernah ada rasa malu kemana-mana. Iya. Katanya seperti itu. Itu cerita ringkasnya Pak Ya, Zul. luar Jadi biasa, Bu. kalau mau Ya. panjang lagi Ya, ceritanya gitu. Terima kasih, Bu. Kami mendoakan semoga panjang umur, lalu bisa tetap mengabdi di kampung Kampung halaman ya, insya Allah. Jadi sangat mengharukan sekali, lalu sangat inspiratif untuk kaum muda dan mahasiswa. Jadi motonya pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Ya, Bu ya. Iya. Oke lah saudaraku, kawan-kawan, anak-anak muda dan mahasiswa, kita sudah simak penjelasan paparan dari Ibu Profesor tentang bagaimana kehidupan beliau waktu dulu kecil, tinggal di rumah mama, paman, itu begitu semangat, ingin maju, bekerja apa saja. Bahkan beliau ikut membantu menyuci, menyetrika. Nah, ini salah satu karya beliau tentang keluar dari sela bebatuan, lepas dari rantai kemiskinan. Ini apa? Autobiografi. Autobiografi ya. Ini autobiografi beliau, dan beliau sudah lengkap pergi kemana-mana, ke desa terpencil sampai ke kota besar di Amerika dan Eropa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada kawan-kawan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.